Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang ulumul Quran sampai ke amsal Al-Quran. Oke, amsal itu perumpamaan. Nah, bahasa kita bisa disebut paribahasa, ini paribahasa Quran atau perumpamaan Al-Quran. Oke, saya tidak perlu ngasih pendahuluan yang panjang di sini karena ini agak nanti memang butuh rasa ya, karena ini udah masuk ke balaghah ya, ke rasa ya. Nah, jadi nanti kalau Anda agak kebingungan ya diterima aja lah gitu ya. Kalau mau belajar lebih jelas lagi ya harus belajar bahasa Arab biar Anda memahami lebih gitu ya. Karena memang ini agak berat pembahasannya ya. Amsal itu perumpamaan ya, perumpamaan berbahasa gitu ya. Al-Quran artinya berfungsi. Jadi di Quran ini Allah memang sengaja membuat pola komunikasi pakai amsal. Nah itu fungsinya apa? Mengajar berpikir ya. Ketika dikasih perumpamaan itu la'allakum yatafakkarun, jadi agar kita ini berpikir. Yang kedua, la'allakum yatadzakkarun, nanti yang di 27 itu agar kita berpikir ya, pengingat. Jadi kalau tafakur itu kerja pikiran, kalau tadzakur itu kerja hati. Nah, berpikir itu kerja pikiran, kemudian merasa itu kerja hati. Tadzakur itu pada mengingat. Jadi rasa itu kalau kita ingat gitu ya. Kalau mengingat Anda ini intensitasnya makin tinggi, maka rasa Anda juga akan semakin sensitif. Tapi kalau mengingat Anda ini, mengingat Allah, mengingat jasa orang lain, mengingat kelemahan Anda sendiri, mengingat sosial Anda itu semakin rendah gitu, maka sensitivitas hati Anda pun juga akan rendah. Tapi kalau berpikir ini adalah kerja berpikir, ini ya tafakur, ini adalah kerja yang lain. Jadi ada tafakur dan ada berpikir, ide Anda makin banyak dan seterusnya, itu kerja pikiran. Nah, kita harus seimbang antara berpikir dan mengingat ini. Jadi jangan sampai pikirannya terlalu tinggi terus kemudian rasanya rendah ya. Atau rasanya terlalu tinggi tapi pikirannya rendah. Itu masalah. Sidik-sidik kata orang Jawa itu, sidik-sidik ngerasa itu ya susah ya. Ngerasa sidik kata orang Jawa. Jadi kalau Anda terlalu sensitif ya masalah gitu. Jadi otaknya berpikirnya tidak diajak begitu. Itu juga masalah. Tapi kalau semuanya dipikir semua gitu ya sama masalah juga. Jadi ini harus seimbang. Nah, fungsi amsal ini adalah dua itu, litafakkur wa litadakkur. Jadi untuk dua-duanya menyeimbangkan itu begitu ya. Maka kemudian di ayat yang lain, wa ma yaqiluha illal alimun, di surat Ankabut nanti kalau Anda buka di sana, wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi orang yang bisa paham kok amsal, orang yang bisa ngerti amsal ini itu hanya orang-orang yang alim, yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Ya sederhananya orang yang mengkombinasikan kompetensi tafakur dan tadzakur dalam diri dia. Jadi orang yang seimbang antara rasa dan pikiran itulah orang yang berilmu. Kalau Anda punya stabilitas jiwa yang tinggi gitu ya, stabilitas yang baik, maka Anda tidak akan merasa banyak ngerosot juga, enggak juga banyak mikir juga. Ya, berpikir berdasarkan sensitivitas rasa, merasa berdasar kecerdasan berpikir ini. Jadi itu akan seimbang. Nah, ketika itu akan seimbang, maka Anda akan berilmu, mudah menangkap. Jadi kalau ada orang ngomong jelekkan Anda tidak hanya melihat jeleknya yang diomongkan apa. Kalau Anda tinggal melihat redaksi jeleknya aja, jadi kan akan marah-marah gitu ya. Akhirnya nggak dapat ilmu. Atau kalau Anda lihat omongannya saja, meskipun itu jelek, nggak Anda rasakan jeleknya, Anda tidak dapat belajar bahwasanya saya harus menghindari yang jelek ini. Gitu.
Sehingga orang yang berilmu itu kalau dia punya kestabilan itu, stabilitas dirinya itu bagus, maka dia akan menyeimbangkan itu gitu ya. Makanya kemudian mama yaqiluha ila, yang paham amsal, yang paham perumpamaan, yang paham peribahasa itu hanya orang-orang yang berilmu. Ya orang-orang yang berilmu itu dia punya kompetensi tafakur dan punya kompetensi tasakur. Dia punya berpikir yang bagus dan merasa yang baik. Itu ya. Oke. Amsal berasal dari kata masal atau mithal. Ya, dua kata ini ada dalam bahasa Arab itu. Artinya serupa, sama, identik. Sehingga amsal secara etimologis itu menyerupakan, menyamakan. Jadi amsal itu penyerupaan, penyamaan. Nah, tapi secara terminologis adalah satu ungkapan yang ditujukan menyerupakan keadaan yang diceritakan dengan keadaan yang dimaksudkan. Nah, jadi apa namanya, antara yang diceritakan dan yang dimaksudkan. Misalkan begini, yes, perumpamaannya, saya kasih contoh, wajahmu seindah rembulan gitu ya, kira-kira orang Jawa. Jadi kita yang diceritakan itu ya wajah si perempuan ini gitu ya. Kemudian seindah rembulan gitu ya. Rembulan itu ya bulan itu ya. Ya bulan itu indah, wajah perempuan juga indah. Dilihat loh ya, jangan dilihat dari jauh ya. Jangan didekati ya. Kalau bulan dilihat dari jauh itu terlihat indah, fenomena yang indah itu. Perempuan dilihat dari jauh itu ya indah. Tapi kalau Anda dekati ya barangkali lain lagi ceritanya gitu. Nah, itu ya. Jadi keadaan wajah perempuan dan keadaan rembulan itu ada sisi yang sama ya. Jadi menyerupakan, kemudian diserupakan gitu. Itulah amsal, itulah perumpamaan. Amsal juga dipakai untuk keadaan atau kisah yang menakjubkan sehingga dapat diidealkan untuk diserupai. Jadi sesuatu yang menakjubkan, itu kisah yang menakjubkan, itu kemudian kita ingin menyerupai dengan itu menjadi satu ideal, sesuatu yang ideal yang dikejar, yang ingin dicari oleh sesuatu yang nyata ya, maka itu disebut amsal juga. Misal cerdas itu ya kayak misalkan prestasi itu ya jadi presiden, jadi presiden kayak jadi presiden Jokowi misalnya, dari orang kampung jadi misalkan begitu, dari di Solo kemudian ke Jakarta ya, ini kesuksesan. Kalau yang dari Jakarta tumbuh jadi presiden ya itu lumrah gitu, tiap hari di sana, tapi di Solo tiba-tiba jadi presiden mengalahkan orang-orang yang di Jakarta. Nah itu kan sesuatu kisah yang menakjubkan, ya itulah menariknya ya, itulah kisah yang menakjubkan, kira-kira gitulah. Anda kalau berpikir begitu ya sukses itu yang desa ya apa-apa, tapi kemudian dia bisa mengalahkan orang kota misalnya gitu. Suatu saat ya tetap dia harus ke kota. Nah itu ini disebut sebagai amsal juga. Nah itu ya. Oke. Amsal ada 3 bentuk. Ini kayaknya cuma dua file ya. Nah, disebut dengan amsal musarrahah atau amsal sorehah. Nah, yang jelas, artinya jelas itu jelas-jelas menggunakan kata masal atau kata yang menunjukkan perumpamaan seperti k, ya, k gitu ya. Itu kamasali, jadi k itu amsal. Nah, amsal musarrahah. Jadi sorehah yang memang betul-betul dia pakai kalimat penyerupaan. Nah, kita akan lihat di surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina, oke. Kenapa disebut musarrahah? Tadi kan ada kata mathal, ini kan mathal. Jadi disebut musarrahah. Kalau ada model begini, laisa kamitslihi syai', ada ka di situ ya. Ada kaf ya. Kamathalil ladzina yunfiquna
Di sini sudah ada kaf. Pakai masalnya saja, ada kafnya saja itu boleh. Nah, kaf ini adalah huruf-huruf masal gitu ya. Jadi ini contohnya masal. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ya. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kama sali seperti habbatin. Habbat itu benih, ambatat yang menumbuhkan 7 sanabil tangkai fikul sumbulatin, di setiap sumbul tangkai itu mi'atu habbah, 100 habbah. Oke, jadi kalau itu 100 kali 7 berarti 700. Jadi siapa yang berinfak di jalan Allah itu seperti 700, dilipatkan menjadi 700. Itu minimal ya, 700 balasan. Tapi kemudian di sini tambah lagi, wallah, dan Allah yudha'if, melipatkan limai bagi siapa yasha, yang dia inginkan, wallahu. Oke. Jadi Allah itu bisa yudha'if, tapi pakai aturan yudha'if limai yasha, bagi yang dia inginkan. Jadi itu masih bisa dilipatkan lagi. Jadi di atas 700 itu masih bisa Allah kasih lagi gitu ya. Tapi pakai aturan limai yasha, bagi yang dia kehendaki. Artinya apa? Kalau kita belajar begini, satu menginfakkan itu akan dibalas 700, itu wajib. Itu harus. Kenapa? Karena di sini limai yasanya nggak ada. Yang adanya wallahu yudha'if limai yasa. Yang lebih dari 700 itu limai yasa yang dikehendaki. Sementara yang di atas 700, siapapun Anda kalau mau infakkan di jalan Allah berapa? Dibalas 700. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kalau Anda mau berpengetahuan maka Anda harus berwawasan luas dulu. Ini salah satu pelajarannya ya. Jadi kalau Anda wasi, menjadi orang yang luas pergaulan, luas wawasan, luas pengetahuan, luas cara berpikir, luas cara merasa, luas yang lainnya, maka Anda akan alim. Tapi kalau Anda jadi orang yang sempit, pengalamannya sempit, nggak pernah ketemu siapapun, ketemunya orang ya itu-itu saja, keadaan ya itu-itu saja, suruh ngerti ya sulit itu ya. Nah, kenapa Allah jadi alim? Karena dia wasi. Ya, salah satunya ini ya, hikmahnya kenapa ditaruh begini. Ini balaghah lagi, saya katakan ini balaghah lagi. Ya, sedikit ini Anda bisa belajar. Azizun hakim, hakim itu bijak, aziz itu punya izzah, punya keperkasaan, punya ya aziz lah, punya izzah itu. Izzah itu bisa izzah fisik, bisa non fisik gitu. Jadi dia punya keperwiraan gitu. Nah, kalau Anda mau bijak ya silahkan ini ya. Di sini ada ghaniyun halim. Kalau Anda mau hilm itu tenang, jadi orang yang tenangan gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang gampang deg-degan atau gampang nervousan gitu ya. Anda harus ghani, harus kaya gitu. Kaya itu bisa kaya fisik kan. Jadi kalau Anda punya kekayaan fisik yang luar biasa, itu tenang-tenang aja. Orang bingung mau bayar sesuatu ya Anda santai aja, mau duit banyak itu. Tapi kalau Anda kemudian punya kekayaan hati, ya tenang aja, sama aja gitu. Jadi kalau Anda mau hilm ya salah satunya ya Anda harus ghani. Ini salah satu hikmah. Ya balik ke sini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Nah, ini ada satu pertanyaan. Apakah ini hanya bagi mereka yang berinfak di jalan Allah? Logikanya begitu. Logika bayaninya atau logika lafalnya memang begitu. Tapi kemudian kalau kita melihat pada konteksnya, ini konteks bicara pada orang-orang muslim yang mereka harus kemudian infak
Nah, kalau orang muslim infaknya masuk di jalan fisabilillah syaitan kan ya nggak mungkin. Ya, dia mengeluarkan hartanya itu dalam jalan-jalan yang diperintahkan Allah ya begitu. Makanya kemudian ada yang berpendapat bahwasanya yang namanya sedekah itu baik dilakukan muslim atau non-muslim, dia di jalan Allah atau bukan di jalan Allah, asal dia di jalan kebaikan begitu ya, itu apa dilipatkan menjadi 700. Ada yang berpendapat begitu. Jadi ayat ini adalah ayat universal, bukan ayat parsial hanya untuk orang muslim saja gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Wallahu a'lam ya. Jadi silahkan nanti di explore yang lebih ya. Oke. Jadi intinya kalau di sini tadi ada masal, ada kalimat masal. Masalul ladzina yunfikun gitu ya. Ada kalimat masal. Itu namanya sorihah ya. Nah, kalau dalam kasus begini itu nanti ada media perumpamaannya, apa masal. Kemudian ada yang diserupakan, apa yang berinfak. Kemudian ada yang diserupai, apa tadi benih. Nah, jadi benihnya itu ya, benih yang menumbuhkan 700 itu yang diserupai. Jadi kalau seorang laki-laki yang lagi jatuh cinta itu dia bilang wajahmu seperti wajahmu seindah wajah rembulan ya. Ya itu ada yang diserupakan apa namanya wajah si perempuan, kemudian yang diserupai ada rembulan gitu ya. Kemudian ada namanya amsal kaminah. Amsal kaminah itu yang tanpa lafal penyerupaan tapi memuat makna indah dan ringkas. Jadi makna yang indah dan ringkas. Saya lihat di Furqan 67. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan yang ketika mengeluarkan, apa yang dikeluarkan tidak dijelaskan, tapi biasanya kalau anfaku itu harta. Nah, harta itu apa mesti duit ya enggak. Yang semua yang kita miliki itu harta kita gitu. Ya, tenaga itu ya harta kita itu ya. Dan seterusnya ya. Jadi yang mengeluarkan apa ya, yang full di diri kita, yang biasanya itu uang ya, biasanya uang. Makanya kata infak itu biasanya dipakai untuk uang. Tapi intinya ini adalah mengeluarkan sesuatu yang kita punya lebih gitu ya. Dan orang yang mengeluarkan lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak melebihi batas kemampuan gitu ya. Walam yakturu, juga tidak pelit, jadi tidak mengurangi batas kemampuan. Jadi tidak melebihi batas kemampuan, juga tidak mengurangi batas kemampuan gitu ya. Jadi bahasanya sing tengah-tengah wae. Nah, makanya ini kalimat ini kan melugiskan khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu tengah-tengahnya. Dan banyak itu. Awanum la faridu wa la bikrun awanum baina dzalik. Nah, gitu ya. Ya tengah-tengah lagi, orang sapi yang ketuaan juga enggak sapi yang terlalu muda. Awanum baina dzalik, tengah-tengah di antara itu. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwasanya urusan itu yang paling baik ya tengah-tengah, tidak memaksakan melebihi batas kemampuan kita, juga tidak mengurangi batas kemampuan kita. Jadi kalau Anda mampu menjadi orang sukses, ya jangan menjadi orang tidak sukses. Kalau Anda nggak mampu jadi orang hebat, ya cukuplah jadi orang sukses, kan gitu tuh. Itu kan harusnya begitu. Lam yusrifu wa lam yakturu. Jadi enggak, kalau mampunya jenengan itu 100.000 ya jangan keluarkan 10.000. Kalau mampunya Anda 100.000 jangan paksakan 200.000.
Karena kalau Anda paksakan melebihi dalam batas kemampuan, Anda akan tertekan. Ketika Anda tertekan, itu bahasa kita itu stres. Kalau Anda stres lama-kelamaan, stres, terus bisa stroke. Kalau stroke lama-kelamaan bisa sido, kan itu. Itu mati gitu ya. Jadi jangan melebihi batas kemampuan. Lu Pak, saya pengen kayak Abu Bakar yang bisa menginfakkan seluruh apa-apa boleh. Kapan besok kalau Anda udah berlatih cukup. Ketika Anda merasa bahwasanya apa yang Anda punya dan apa yang tidak Anda punya itu sama saja, itu silahkan Anda infakkan. Tapi kalau Anda kehilangan 10.000 itu masih mikir 3 hari, bahkan 1 pekan, bahkan 1 bulan gitu, hanya 10.000, nah itu jangan macam-macam gitu loh. Kalau Anda kehilangan misalkan Anda kehilangan mobil gitu ya, itu masih bikin Anda mikir 1 bulan gitu ya, atau bahkan 1 tahun, jangan berani mengeluarkan mobil kan gitu. Keluarkan yang Anda mampu aja, yang penting istiqomah, yang penting ada konsisten. Wakana baina dzalika qawamat, di antara keduanya ini yang tidak melebihi batas kemampuan atau yang tidak mengurangi kemampuan itu adalah tegaknya Anda. Jadi qawama, ketegaan seseorang itu ditentukan bagaimana mereka bisa memanage gitu ya. Tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang. Misalkan begini, dalam manajemen keuangan keluarga misalkan begini. Kalau Anda terlalu boros, itu akhirnya besar pasak daripada tiang. Itu juga masalah. Tapi kalau Anda tidak kemudian mengeluarkan sesuai kapasitasnya, sesuai porsinya, Anda akhirnya terlalu pelit terhadap diri Anda sendiri, maka kehidupan Anda juga nggak longgar. Kalau Anda nggak longgar, akhirnya banyak yang sakit. Ini juga masalah. Misalkan gizi anak itu harusnya susu dan begini-begini. Terus tapi Indonesia kemudian mikir gitu loh, mengeluarkan ini, nggak usah susu, nggak usah ini, ya bisa urip gitu ya, atau orang Jawa misalkan itu. Ya juga bisa hidup, bisa tumbuh dan sebagainya. Ya tumbuh lah, soal tumbuh ya tumbuh. Kalau bibit itu baru tumbuh Anda biarkan, itu nih jatahnya tumbuh ya tumbuh kan begitu loh. Cuman persoalannya kemudian dia tidak tumbuh dengan maksimal. Ketika tidak tumbuh dengan maksimal, ketika jenengan suatu saat jadi tua, anak ini kemudian sudah menjadi dewasa, ketika dia tumbuhnya nggak sempurna, terus kemudian tidak maksimal gitu ya, tidak Anda kasih haknya yang seharusnya. Ketika kemudian Anda udah tua, mulai beban makin banyak dan begini-begini, Anda mau nyandarkan pada anak Anda, ya juga nggak bisa bergerak yang maksimal. Akhirnya apa ya sudah, itu efeknya Anda tidak jadi tegak lagi kan begitu. Nah, maka ketika mengeluarkan pada batas kemampuannya, tidak melebihi dan tidak mengurangi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan, maka itu qawama. Di situ ada qawam dalam manajemen apapun. Dalam manajemen keuangan, manajemen psikologis juga begitu. Biologis juga begitu dan yang lainnya. Jadi di tengah-tengah itu. Oke. Ya, lanjutnya. Ini yang kedua yaitu gamina. Jadi tidak ada perubahan. Kalau lihat di sana tadi kan tidak ada masalah, nggak ada kata masalah. Tapi kata ini menunjukkan apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya. Nah, kemudian yang terakhir, saya tidak perlu buka aja biar agak cepat. Mursalah yang diungkapkan adalah bebas dari penyerupaan. Tidak ada penyerupaan, tidak ada di sini ya, tidak ada penyerupaan, juga tidak menunjukkan penyerupaan, tidak ada lafal dan juga tidak menunjukkan makna yang indah, tapi ini bahasa orang kayak peribahasa gitu ya. Ini kayak peribahasa apa? Likulli naba'im mustaqar. Setiap berita itu mesti ada tempat berhentinya. Berita itu kan gerak, dia bergerak. Jadi ketika Anda diisukan begini, itu kan mesti nanti kata ini kan mubal, kata orang Jawa. Jadi dia akan terus bergerak, terus akan menggelinding dan begini, ya akhirnya orang jenuh. Jenuh itulah mustaqar. Jadi orang mau memberitakan Anda orang baik, ya menyebut kebaikan Anda lama-lama ya jenuh. Anda mau nyebut Anda ini orang jelek, Anda ini orang yang begini dan begitu,
ya lama-lama capek juga. Wong ya ora nguntungke kok bahas orang lain gitu kata. Tidak ada untungnya bahas orang lain. Makanya balikul naba'in mustaqar. Maka nggak usah repot, nggak usah susah dengan apa yang diomongkan orang lain. Ya, kenapa? Likul naba'in. Yang penting itu apa? Kita itu nggak seperti mereka. Yang penting kita nggak seperti mereka. Nggak. Yang penting kita nggak seperti yang mereka isukan. Jadi kalau Anda dibilang Anda ini orang pelit, begini, udah nikmati aja lah gitu ya. Anda juga nggak pelit. Tapi kalau Anda ini orang pelit, ya memang pelit bener ya harus mikir Anda kan. Oh iya ya saya pelit betul ya. Oh iya ternyata saya pelit, ya udah jangan pelit lagi. Tapi kalau Anda ternyata nggak pelit, Anda begini, orang mengisukan begini, padahal Anda nggak bergerak di situ, biarin aja. Kenapa? Likulli naba'in mustaqar. Setiap berita itu ada tempat berhentinya, ada titik jenuhnya. Setiap isu itu ada titik jenuhnya. Setiap apa yang diomongkan orang tentang kita itu mesti titik lelahnya ada. Maka apa? Likulli naba'in mustaqar. Nggak usah susah-susah, nggak usah repot-repot. Nah, kalau tahu begini maka kemudian apa? Kenapa orang-orang kemudian jadi mau jadi ikhlas itu gampang itu. Dan ikhlas itu definisinya adalah Anda melakukan sesuatu tanpa melihat pujian atau celaan orang lain. Karena pujian dan celaan itu pada hakikatnya dia punya titik lelahnya. Jadi ya kita nggak usah repot-repot. Orang mau muji ya besok lelah muji kita. Kalau mereka mau celah kita ya mereka lelah dengan celaan mereka sendiri gitu ya. Ya udah nyantai aja, ikhlas aja, nggak usah dilihat itu, jalani aja. Kalau baik jalani, kalau nggak baik ya diperbaiki biar menjadi baik kan. Nah ini contoh yang kalau bahasa kita disebut amsal mursalah itu bahasa kita peribahasa. Besar pasak daripada tiang. Nah itu kan peribahasa. Likul naba'in mustaqar hampir sama, besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Sumber masalah kita itu kalau kita banyak pasaknya daripada tiang. Sumber masalah keuangan itu kalau pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan. Sumber permasalahan otak juga sama, berpikir kita kalau banyak mikir, sementara yang untuk mikir nggak ada. Jadi Anda ini diminta melakukan ini, tapi bahannya nggak ada, itu yang bikin kita berat. Tapi kalau bahannya banyak, mikirnya santai aja kan gitu ya. Jadi memang sumber masalah itu besar pasak daripada tiang. Ya lebih konkretnya ya ketika di bab keuangan kan itu lebih nyata ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan didiskusikan dan silahkan bertanya pakai media yang kira-kira Anda memiliki kontak dengan saya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.